belanja tidak langsung kita itu di angka 913 miliar. Belanja langsungnya 665 miliar. Totalnya 1,578 triliun. Dilihat dari tren anggaran belanja, ini tentu sudah mencerminkan tren pendapatan daerah. Kemampuan APBD kita itu tidak besar-besar amat gitu ya. Kemudian perkembangan dari tahun ke tahun juga relatif sangat kecil pertumbuhan APBD kita. Artinya Bapak dan Ibu dari SKPD termasuk dari kecamatan jangan terlalu muluk-muluk mengusulkan anggaran 11 program 15 kegiatan 373 juta. Bungur Sari 11 kegiatan 11 program 16 kegiatan 390 juta rupiah. Kemudian Kecamatan Purbaratu 17 program 23 kegiatan 1,1 miliar. Inspektorat 3 program 7 kegiatan 558 juta rupiah. Nah, dibandingkan dengan tadi ya, tadi kan total belanja langsung kita di 2017 hanya 600 berapa tadi? 665. Nah, kita di bidang pemerintahan 249 miliar. Mudah-mudahan mereka kasihan. Dilanjut. Selanjutnya penilaian kesesuaian rancangan renja perangkat daerah terhadap tema serta arah kebijakan pembangunan daerah. Jadi kita akan melihat sampai sejauh mana kesesuaian usulan yang Bapak dan Ibu sampaikan dengan rancangan renja masing-masing perangkat daerah serta kesesuaian terhadap tema serta arah kebijakan pembangunan. Kita sudah menetapkan tema pembangunan, jangan sampai tema angka mana itunya usulan Bapak sama Ibu ke mana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan permohonan maaf tadi keasikan di masjid jadi terlambat datang. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan nilai pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, kemarin kami dengan Bapeda telah merumuskan sejumlah hal, di antaranya yang sangat penting untuk disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, desain musrenbang kita tahun 2017 untuk RKPD 2018 ini sedikit berbeda. Sebenarnya menurut saya bukan sedikit, malah banyak berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Perbedaan itu yang pertama terletak pada acaranya. Kalau tahun lalu itu selain ada musrenbang sektoral, itu ada musrenbang akhir dan seperti yang dilaksanakan seperti ini, tetapi langsung ditutup. Dan tahun lalu sedikit ada masalah. Mungkin Bapak Ibu juga tahu gitu ya, masalahnya ada di mana. Tahun ini kita koreksi, kita perbaiki, desainnya kita perbaiki, waktunya kita perbaiki, mekanismenya kita perbaiki. Nah, perbaikan itu pertama terletak pada mekanisme prioritisasi. Diharapkan masing-masing OPD, saya mempertukarkan antara OPD dan SKPD, mohon maaf kalau saya salah. Diharapkan masing-masing OPD yang mengusulkan kegiatan itu yang membuat prioritisasi sendiri. Tujuannya untuk meminimalisasi kesan bahwa seolah-olah Bapeda itu yang nyoret-nyoret begitu. Seolah-olah Bapeda itu mempunyai otoritas penuh untuk mencoret atau tidak menyetujui usulan dari OPD atau SKPD. Langsung saja 4,6 triliun. Padahal kemampuan kita membiayai kabarnya itu tidak lebih dari 500 miliar saja. Saya enggak
kalau teman-teman apa bapak ibu di Bapeda itu nyoret-nyoret begitu sendiri ya, kalau benar nyoret, kalau salah barabe. Oleh sebab itu kita kembalikan ke ibu bapak sebagai pimpinan satuan kerja untuk membuat prioritas. Hari ini akan kita coba inventarisir, mudah-mudahan kalau harus di absen, mudah-mudahan semua, kayaknya nggak semua komplit loh. Saya memang biasanya ngabsen. Saya absen supaya masing-masing SKPD itu ada gitu. Jadi nanti ketika Bapeda itu menjustifikasi dan di bagian akhir nanti kan ada berita acara gitu ya. Berita acara yang Bapak Ibu harus menandatangani, itu memang Bapak Ibu hadir gitu. Nah, paling tidak berdasarkan list yang ada SKPD yang tergabung di bidang pemerintahan ini, kita harapkan semuanya hadir. Hari ini bisa ngecek apakah daftar usulan yang dulu kami usulkan kepada Bapeda itu lengkap atau tidak. Misalnya tadi ternyata dulu kami usulannya itu misalnya ada 40 program, ada 150 kegiatan, anggarannya misalnya saja 10 miliar, ternyata daftar yang ada yang saya terima, loh ini kok tinggal 25 program, loh kok tinggal misalnya 70 kegiatan, nilainya kok tinggal 6 miliar misalnya. Itu Bapak bisa koreksi hati. Kami dari Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya yang dalam Musabang ini kami telah mengusulkan melalui RKP online, yang mana kalau melihat nominalnya sangat fantastis, 103 miliar sekian. Itu juga ada yang belum tercover, yaitu untuk pembangunan gedung Madani Center. Jadi untuk kantornya ini juga belum terakomodir, ini mohon dimasukkan ya. Mungkin di kantor akan dirasionalisasi lagi usulan ini. Memang ini harapan kami nominalnya cukup sesuai yang diajukan, dan nanti kami ya akan nanti menjadi berbeda yang nanti hari Kamis mungkin besok kami di kantor akan dirasionalisasikan lagi mengenai usulan ini yang lebih prioritas itu yang kami usulkan. Memang untuk Kominfo ada kegiatan-kegiatan yang rutin harus dilaksanakan, terus juga keinginan dari Pak Wali Kota yang mana untuk sekarang untuk hotspot WiFi di masing-masing kecamatan dan kelurahan sudah terpasang. Tinggal beberapa kelurahan yang belum aktif. Mudah-mudahan tahun ini, di awal tahun ini sudah beres semuanya. Dan harapan Wali Kota juga ke depannya di tempat-tempat keramaian publik bisa ada hotspotnya, seperti di Taman Kota sekarang belum ada. Mungkin tahun depan di taman-taman seperti yang di Cigereng diusulkan supaya ada hotspot gratis untuk warga masyarakat. Ini bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet. Untuk tahun sekarang saja dibutuhkan 1,5 M untuk tahun sekarang. Untuk sekarang juga belum cukup, jadi mungkin nanti harus ada tambahan dan perubahan. Jadi kalau tahun depan ada tambahan titik-titik menara hotspotnya, jadi juga mungkin diperkirakan sekitar 2M untuk biaya bandwidthnya. Jadi jangan sampai fasilitas yang ada sekarang nanti tidak bisa dipergunakan lagi. Itu mungkin yang harus ada, yang harus berkelanjutan. Jadi di samping untuk bangunan kantor, termasuk juga ya yang namanya gedung Tasikmalaya Media Center, diupayakan bisa tahun depan realisasi, yang mudah-mudahan kalau tidak dari APBD kota, jadi mohon juga ke Bapeda bisa memperjuangkan begitu mungkin dari APBD provinsi atau dari APBN. Meskipun kami juga di sini mengusulkan untuk dari APBD provinsi untuk pembangunan gedung kantor ini, karena ini sebagai mungkin tempat, karena juga depannya memang sekarang kami menggunakan gedung LPSE. Jadi kalau melihat kondisi sekarang hampir penuh oleh Kominfo juga, jadi fungsi LPSE-nya jadi ya agak tersisihkan dengan adanya Kominfo. Jadi harapan kami di tahun depan untuk gedung Kominfo bisa terbangun, dan untuk lahannya kami akan menggunakan sebagian yang ada di Komplek Perhubungan, dan tahun sekarang juga ada pembebasan lahan
untuk tambahan untuk pembangunan gedung Tasikmalaya Madani Center ini. Jadi di samping yang harus ada itu diharapkan gedung kantor juga biaya bandwidth dan penambahan menara-menara untuk hotspot untuk warga masyarakat. Terus juga kami ini mengelola hubungan dengan media. Jadi untuk dengan media massa yang mana juga ini perlu dalam rangka untuk mempromosikan atau masa pembangunan Kota Tasikmalaya. Memang Kota Tasikmalaya ini masih dirasakan untuk menginformasikan program-program pembangunan di media massa ini masih sangat kurang sekali. Jadi memang kedepannya harapan kami kita jangan kalah oleh kabupaten saja yang namanya gerbang desa di media massa itu terus. Mudah-mudahan tidak hanya media lokal saja, minimal ya media level provinsi untuk bisa diinformasikan mengenai program-program pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang dirasakan di Kota Tasikmalaya. Terus juga untuk kebetulan di dinas kami yang mana waktu bergabung dengan Dinas Perhubungan Kominfo ini ada kelompok informasi masyarakat. Jadi kelompok informasi masyarakat ini sudah terbentuk di masing-masing kelurahan yang mana ini perlu diberdayakan, ditingkatkan kemampuannya. Jadi untuk tahun 2018 juga dan sekarang juga terus ada pembinaan. Mudah-mudahan di tahun 2018 di samping ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota KIM, diharapkan juga ada pendukung atau sarana prasarana untuk mereka. Dan memang di samping pelatihan juga minimal ada perangkat komputer begitu yang disimpan di kelurahan atau dikelompokin. Jadi fungsinya ini sebagai pusat informasi di samping dari kota proses kepada masyarakat melalui kelompok informasi tersebut. Dan juga mereka diharapkan kalau ada hal-hal yang perlu diinformasikan kepada pemerintah bisa melalui mereka. Jadi kalau ada bencana, ada kejadian, jadi mereka itu bisa merilis moto, dilaporkan ke kami dan kami bisa didistribusikan ke OPD yang bersangkutan. Di sana mengenai banjir teh harus diakses ke mereka, yang kita informasikan ke OPD-nya. Bisa begitu juga ya kami untuk kedepannya yang untuk Kota Tasikmalaya ada domena Kota.id, Kota Tasikmalaya .id, dan juga ada dari masing-masing perangkat daerah dan juga aplikasinya kedepannya bisa terintegrasi. Jadi untuk memudahkan informasi dari masing-masing SKPD, jadi bisa terintegrasi di Kominfo. Jadi kalau ada mungkin dari pihak luar buka web, kadang-kadang masuk ke Kota Tasikmalaya, kadang-kadang tersebut ya ada di masing-masing OPD. Di harapan kedepannya juga kami akan membuat aplikasi kaitan dengan web Kota Tasikmalaya yang terintegrasi. Kebetulan dari kami ada untuk sekarang sudah menjadi dinas, ada kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke dinas kami, seperti halnya mungkin statistik sektoral yang mengatur tahun sekarang tidak ada anggarannya, tidak ada kegiatannya. Terus juga masalah persalian ada kewenangannya ada di kami, tapi untuk tahun sekarang tidak ada anggarannya. Tapi ya untuk menjalankan tugas-tugas tersebut itu tidak terlepas dari anggaran. Jadi mungkin yang pokok-pokoknya saja kami akan nanti diusulkan. Kalau lihat nominalnya ini sangat fantastis, sangat besar sekali. Dan nanti untuk nanti di pembahasan berikutnya ya akan diajukan kembali untuk ini. Jadi yang penting yang tadi sebagai informasi yang perlu mungkin diutamakan untuk yang diharapkan untuk bisa terakomodir. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit kelupaan untuk bagian pemerintahan. Ini kami waktu itu kelupaan belum mengusulkan kegiatan
sinergitas penilaian sinergitas kinerja kecamatan Pak Opik. Penilaian sinergitas kinerja kecamatan ini memang untuk tahun ini tidak ada, hanya tahun depan harus ada karena memang dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. Itu yang pertama. Kemudian anggarannya 152 juta, Pak Opik, 152 juta. Kemudian hal yang kedua, tahun ini tidak ada kegiatan lomba kelurahan tingkat kota. Kemungkinan tidak adanya seperti ini, Pak. Tahun lalu itu penilaian lomba kelurahan itu tingkat diajukan ke tingkat provinsi, yang juara kota diajukan ke tingkat provinsi. Itu dilaksanakan jadi sektornya oleh Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena mungkin SOTK 2017 akan tidak ada urusan pemberdayaan masyarakat itu di Badan KB. Nah, kemungkinan ini kembali lagi. Nah, yang perlu kita koordinasikan adalah kembalinya lagi udah pasti ke Sekda. 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya itu lomba kelurahan ada di bagian pemerintahan. Hanya kalau kita menilik dari kenapa pada saat ada Badan KB dilaksanakan oleh Badan KB, itu mungkin pendekatannya adalah urusan, karena di sana ada urusan pemberdayaan masyarakat. Ya sekarang saya kira kita tinggal sepakat saja, ini apakah perlu dilaksanakan tiap tahun atau mau disamakan dengan lomba kecamatan yang tiap 2 tahun sekali. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, kalau dilaksanakan silakan, apakah pendekatannya ke bagian pemerintahan yang melaksanakan atau ke bagian Kesra, di mana bagian Kesra itu ada sumber pemberdayaan masyarakat yang merupakan kembalinya lagi yang di urusan tadi. Itu silakan, ini menjadi kita bahas bersama karena tujuan sidang kelompok ini adalah pensinergian. Kemudian yang selanjutnya, Pak, ini ada kegiatan pengelolaan dan pelaporan. 100 juta, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada kegiatan yang sudah diusulkan, sudah masuk di RKPD, pengelolaan dan pelaporan data administrasi kelurahan. Ini setelah saya ngobrol dengan rekan-rekan, tapi memang belum sempat ke TU kami di programnya. Ini saya cenderung dirubah sedikit judul kegiatannya, Pak Opik. Ini pembinaan dan pengawasan, judulnya menjadi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi kelurahan. Judul semula pengelolaan dan pelaporan data administrasi kelurahan. 4.0103/2008. Terus Pak, ke bawah. Terus ke bawah. Ya. Nah, itu pengelolaan dan pelaporan data dari kelurahan. Saya cenderung judulnya ini kalau memungkinkan dirubah menjadi pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi kelurahan. Alasannya adalah begini, Pak.
Kalau pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi kelurahan.